Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini kembali lagi saya Dewi Satriani menyapa Anda menemani suasana aktivitas tak, menemani suasana santai tak pada hari ini untuk kita bersama-sama akan membahas di obrolan seni dan budaya. Topik kita kali ini gastronomi dalam semangkuk coto Makassar dan alhamdulillah kita melalui Zoom bersama narasumber dosen program studi D3 Bina Wisata ada Bapak Nasrullah SST Par MSc. Langsung saja kita menyapa beliau. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Dewi. Pagi, iya dengan Dewi aja Pak ya. Siap. Oke, dan kali ini kita akan membahas terkait dengan gastronomi dalam semangkuk coto Makassar Pak. Oke, bagaimana coto Makassar lebih sekedar makanan, namun sebuah identitas budaya Pak. Iya. Terima kasih. Sebelumnya saya mungkin mengucapkan terima kasih atas kesempatannya ya. Suatu kehormatan mungkin bagi saya untuk bisa hadir dan bergabung di acara atau program obrolan seni dan budaya dengan tema khusus Astacita ini tentang gastronomi dalam semangkuk coto. Berbicara tentang apa yang dinyatakan tadi Kakak Dewi tadi ya, Coto Makassar itu jika dilihat dari sekedar makan dan sebuah identitas budaya, saya kira Coto Makassar di sini bagi saya ya bukan hanya sekedar hidangan berkuah kental yang diisi dengan berbagai isian termasuk jeroan di dalamnya daging dan lain-lain, tapi dia mencerminkan identitas budaya Bugis Makassar di dalamnya, di mana di setiap sendok coto Makassar membawa serta narasi panjang tentang sejarah, tradisi, filosofi hidup, kekayaan rasa dan aroma yang khas ini membentuk secara kolektif masyarakat, bahkan menjadi simbol kekayaan lokal yang mewariskan secara turun-temurun, di mana dia menjadi sebuah perekat sosial, pemersatu dan dalam perayaan dan pengingat akan akar budaya yang kuat. Jadi dapat dikatakan bahwa Coto Makassar bukan hanya soal rasa, tetapi tentang akar. Dia mengekspresikan diri dari identitas etnik budaya Makassar, mewakili sejarah, cara hidup, bahkan hubungan sosial di atas meja makan. Jadi dapat dikatakan saat ini menyantap coto, kita tidak hanya makan, tetapi kita ikut merasakan siapa kita sebagai seorang masyarakat Sulawesi Selatan, saya kira. Oke, Pak, bagaimana Bapak mendefinisikan coto Makassar dari perspektif budaya, bukan hanya kuliner nih Pak? Ya, kalau dari perspektif budaya, saya kira Coto Makassar merupakan suatu warisan tak benda yang masih hidup ya. Lebih dari sekedar resep, Coto ini merupakan praktik sosial, ritual, dan ekspresi identitas. Dia melibatkan pengetahuan lokal tentang bahan, teknik memasak, dan diwariskan dari generasi ke generasi, serta cara penyajian dan konsumsi yang memiliki makna mendalam, di mana Coto Makassar ini merupakan mutasi dari kearifan lokal yang memanfaatkan sumber daya alam dan mampu menciptakan harmoni rasa yang merefleksikan karakter masyarakat yang kaya di Sulawesi Selatan. Mm-mm. Oke, adakah keterkaitan antara coto Makassar dengan nilai-nilai kerajaan atau tradisi leluhur di Sulawesi Selatan? Ya, kalau bicara tentang keterkaitan, saya kira sangat ada di sini, di mana Mm-mm. kalau berbicara Coto Makassar memiliki akar yang sangat kuat dalam tradisi leluhur kita, bahkan sejarah kerajaan, misalkan di Kerajaan Gua Talo, dahulu Coto Makassar itu merupakan hidangan istimewa yang disajikan untuk para raja dan bangsawan, di mana penggunaan isian-isian seperti jeroan dan rempah-rempah yang melimpah menunjukkan kemewahan serta status sosial, di mana nilai-nilai seperti kebersamaan, kesyukuran, penghormatan terhadap leluhur seringkali diwujudkan melalui hidangan ini, terutama dalam acara-acara adat dan perayaan penting, saya kira. Hal ini Mm-mm. menunjukkan betapa coto bukan hanya
makanan, melainkan bagian yang terintegrasi atau integral dari struktur sosial dan budaya masyarakat Bugis Makassar dari sejak lampau, saya kira. Mm-mm. Oke, adakah filosofi nih atau makna simbolik dari bahan-bahan dan cara memasaknya? Iya, berbicara tentang filosofi, Mm-mm. tentunya sangat ada dan ada di sini filosofi di mana setiap bahan dan tahapan dalam meracik atau memasak coto Makassar itu syarat akan filosofi. Rempah-rempah yang melimpah, misalnya tidak hanya memberikan cita rasa, tetapi juga melambangkan kekayaan alam Sulawesi Selatan di sini dan keragaman budaya dan menyatu di dalamnya. Penggunaan jeroan juga dapat diartikan sebagai simbol keberanian dan tidak membuang bagian apapun dan memanfaatkan segala bentuk daripada asal daging ini secara bijak. Proses memasak yang membutuhkan waktu lama serta dibutuhkan kesabaran di dalamnya menunjukkan bahwa betapa tekunnya kita dan teliti dalam menciptakan suatu yang berkualitas, apalagi kuahnya yang kental bisa menginterpretasikan sebagai bagaimana jauhnya kekerabatan yang erat dan persatuan dalam masyarakat, saya kira. Iya. Terus mengapa sih jerawan dipilih sebagai bahan utama dan apa artinya dalam konteks budaya lokal nih, Pak? Iya, kalau jeroan dipilih sebagai bahan utama di sini, saya kira coto Makassar sangat menarik dari sudut pandang gastronomi dan budaya ya, nggak ngapain jeroan begitu. Heeh. Nah, secara historis di sini jeroan adalah bagian yang seringkali dianggap remeh, bahkan banyak orang yang membuang saja ini jeroan. Namun dalam konteks soto Makassar, jeroan ini dapat diolah secara cermat melalui proses pembersihan dan perebusan yang panjang hingga menghasilkan tekstur dan rasa yang lezat. Hal ini mungkin dapat diartikan sebagai cerminan kearifan lokal dalam memanfaatkan setiap bagian daripada hewan, menghindari pemborosan, dan mengubah sesuatu yang sederhana atau bahkan yang tidak dianggap menjadi hidangan yang luar biasa. Sehingga secara simbolis, ini juga menunjukkan kemampuan masyarakat untuk mengubah tantangan menjadi sesuatu yang berharga atau menemukan kebaikan dari hal-hal yang mungkin dianggap biasa saja atau remeh-temeh oleh orang lain. Oke, adakah peran Coto Makassar dalam ritual, tradisi, atau perayaan masyarakat Bugis Makassar? Nah, momentum khusus misalnya dalam menyajikan hidangan ini. Iya, kalau ditanya peran, saya kira di sini Coto Makassar itu memegang peran yang penting dalam berbagai ritual, tradisi, perayaan masyarakat Bugis Makassar, di mana coto ini seringkali menjadi hidangan wajib dalam acara-acara penting. Iya. Anggaplah kayak tidak ada coto, tidak ada perayaan misalkan. Jadi di acara-acara pernikahan, syukuran bahkan upacara adat atau hari keagamaan kehadiran Coto Makassar ini dalam momen-momen tidak hanya sebagai sajian kuliner, namun juga sebagai simbol kemakmuran, kebersamaan dan rasa syukur, di mana proses penyajiannya yang sering kali dilakukan secara massal juga memperkuat ikatan sosial antar anggota masyarakat. Sehingga ini menunjukkan bahwa Coto Makassar bukan sekedar makanan, melainkan bagian yang tak terpisahkan dari siklus kehidupan sosial dan spiritual masyarakat Sulawesi Selatan yang memperlihatkan bahwa peran kuliner Coto Makassar ini dalam menandai transisi sosial dan spiritual di Sulawesi Selatan. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di obrolan seni dan budaya nih, Pak, kita dengarkan dulu yang berikut ini. Oke.
menjaga keseimbangan ekosistem Baik, kita masih bersama di program acara yaitu obrolan seni dan budaya dengan narasumber kita Bapak Nasrullah SST Par MSc, dosen program studi D3 Bina Wisata. Iya Pak Nasrullah, kita lanjut lagi ya. Oke, Pak Nasrullah. Oke, baik. Langsung saja nih. Bagaimana Coto Makassar mencerminkan konsep gastronomi lokal? Nah, sejauh mana makanan ini dapat disebut warisan budaya tak benda? Ya, kalau kita berbicara tentang Coto Makassar, saya kira dalam mencerminkan gastronomi lokal, ini merupakan representasi yang sempurna dari gastronomi lokal, saya kira. Di mana Coto Makassar ini mampu mencerminkan kekayaan bahan baku lokal, pengetahuan tradisional tentang pengolahan dan praktik makan yang khas. Makanan ini dapat disebut warisan budaya tak benda karena ia bukan hanya objek fisik, melainkan serangkaian praktik, pengetahuan dan keterampilan dan ekspresi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ini termasuk resep, teknik memasak, cara penyajian dan bahkan etika makan yang terkait dengan Coto Makassar, saya kira. Keberadaannya mencerminkan identitas kolektif dan menjadi bagian dari memori budaya Bugis Makassar, di mana Coto ini mencerminkan semua itu dan lahir dari tanah Makassar dengan bumbu khas dan teknik lokal serta mengandung nilai sosial yang diwariskan. Oke, baik. Nah, ini eh, apakah cara penyajian dan menikmati coto juga mengandung nilai budaya ini? Ya, saya kira iya. Tentunya di sini mengandung nilai budaya, di mana cara penyajian dan menikmati Coto Makassar syarat akan nilai budaya, tercermin hal itu dari tradisi makan bersama, misalnya, merupakan perwujudan nilai kebersamaan dan kekeluargaan yang kuat dalam budaya Bugis Makassar. Penggunaan ketupat atau buras sebagai pendamping coto juga bukan sekedar pilihan karbohidrat karena banyak karbohidrat saya kira di daerah kita. Keduanya itu memiliki makna simbolis tersendiri dalam kebudayaan lokal di mana seringkali terkait dengan perayaan dan kebersamaan. Ritual-ritual kecil dalam menikmati coto seperti meracik bumbu, pelengkap sesuai dengan selera juga menunjukkan bagaimana individualitas dalam membingkai tradisi di tanah kita di Sulawesi Selatan ini. Oke, bagaimana perkembangan penyajian coto dari masa ke masa? Apakah modernisasi mengubah nilai dan autentisitasnya gini gitu loh? Ya, kita berbicara antara modernisasi dengan otentitas. Ya, jadi ada beberapa tantangan saya kira yang akan kita hadapi dalam menjaga otentitas atau keaslian daripada Coto Makassar di tengah
tren kuliner modern, Iya. serangan makanan-makanan Korea, saya kira Japanese dan Mm-mm. sebagainya. Pertama di sini ada kecenderungan untuk memodifikasi resep demi efisiensi atau menyesuaikan selera pasar yang lebih luas yang Mm-mm. berpotensi mengurangi otentitasnya. Terus yang Mm-mm. kedua, memulai regenerasi juru masak tradisional yang menguasai teknik asli. Dan yang ketiga, saya kira di sini juga kita akan diperhadapkan pada persaingan dengan Mm-mm. berbagai jenis kuliner modern yang lebih agresif dalam pemasaran. Mm-mm. Jadi ini semua akan memerlukan upaya kolaboratif dari berbagai aktor atau pemangku kepentingan dalam hal ini misalkan masyarakat, pelaku usaha, bahkan pemerintah untuk memastikan bahwa resep dan praktik asli tetap lestari. Mm-mm. Oke, adakah tantangan dalam mempertahankan keaslian coto di tengah tren kuliner modern nih? Saya kira kalau berbicara tantangan tentunya ada ya Mm-mm. tantangan di mana di sini kita akan dihadapkan pada komodifikasi saya Iya. kira. Ketika coto hanya dilihat sebagai barang jualan, bukan warisan. Mm-mm. Sehingga kadang ada pemangkasan bumbu, pemilihan bahan instan. Mm-mm. Disinilah pelaku usaha harus sadar bahwa mereka sedang membawa budaya bukan sekedar dagangan saja saya Mm-mm. kira. Mm-mm. Oke, bagaimana masyarakat dan pelaku usaha kuliner bisa menjaga nilai budayanya? Ya, di sini masyarakat dan pelaku usaha kuliner memegang peranan yang sangat penting atau krusial dalam menjaga nilai budaya Coto Makassar. Mm-mm. Bagi masyarakat ini bisa dilakukan dengan cara mengkonsumsi Coto Makassar yang otentik, mengajarkan resep dan tradisi kepada generasi muda, serta Mm-mm. mengapresiasi juru masak tradisional saya kira. Jadi bagi pelaku kuliner sendiri, menjaga nilai budaya berarti berkomitmen untuk menggunakan bahan-bahan berkualitas, mengikuti resep tradisional sebisa mungkin, dan menceritakan kisah di balik setiap hidangan kepada konsumen. Selain Mm-mm. itu, kolaborasi di dalamnya dibutuhkan, di mana kolaborasi antara pelaku usaha dan budayawan juga penting untuk Mm-mm. mempromosikan Coto Makassar sebagai warisan budaya di Sulawesi Selatan ini. Oke, baik Pak Nasrullah. Sebelum kita lanjut lagi, kita dengarkan dulu yang berikut ini. Oke, siap.
Kita masih bersama di program acara obrolan seni dan budaya untuk siang hari ini. Dan lanjut lagi Pak Nasrullah. Ya. Iya, oke. Bagaimana peran pendidikan seperti di Prodi Bina Wisata dalam melestarikan kuliner tradisional nih Pak? Ya, berbicara internal kami, saya kira di dunia pendidikan ini bidang kami, termasuk juga pengabdian di dalamnya. Khusus di bina wisata ini memiliki peran yang sangat strategis, saya kira dalam melestarikan kuliner, seperti coto salah satunya. Jadi kami itu mengajarkan kepada para peserta didik kami bukan hanya aspek teknis memasaknya, untuk sebagai keterampilan, tetapi kita juga mengajarkan mereka tentang sejarah dan filosofi dan nilai budaya yang melekat pada semua hidangan termasuk dalam coto Makassar ini. Sehingga dengan demikian mahasiswa akan memiliki pemahaman yang komprehensif atau menyeluruh tentang pentingnya konservasi budaya melalui makanan ini. Jadi kami juga mendorong penelitian dan dokumentasi resep-resep agar resep tradisional ini tidak hilang dan ditelan oleh zaman. Oke, nah apakah ada kurikulum atau kegiatan khusus yang membahas gastronomi lokal? Ya, kalau di kami di Prodi itu berbicara tentang kurikulum secara spesifik, saya kira ini menjadi bagian yang terintegrasi dengan beberapa mata kuliah lain sehingga menyeluruh pemahamannya. Jadi mata kuliah kuliner Nusantara atau gastronomi pariwisata, kami rancang itu untuk memperkenalkan kekayaan kuliner Indonesia, termasuk di dalamnya Coto Makassar dan dari berbagai perspektif, baik itu perspektif sejarah, budaya, dan bisnis, karena kita berorientasi pada entrepreneurship. Selain itu kami juga mengadakan kegiatan-kegiatan praktikum, seminar, dan lokakarya, bahkan ada eksibisi mengenai sentra hasil karya mahasiswa yang melibatkan para ahli kuliner tradisional serta kunjungan-kunjungan lapangan kita juga adakan ke sentra-sentra kuliner lokal untuk memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. Oke, apa langkah konkret yang bisa dilakukan generasi muda untuk melestarikan Coto Makassar, baik sebagai pelaku usaha kuliner, penggiat budaya, atau konsumen? Ya, saya kira di sini generasi muda memiliki peran yang krusial dan cukup sentral dalam Iya. pelestarian Coto Makassar ini. Sebagai pelaku usaha, di sini mereka bisa berinovasi dalam menyajikan tanpa mengurangi otentitasnya, serta memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan Coto Makassar ini dengan cerita-cerita yang menarik di baliknya. Dan sebagai penggiat budaya, saya kira mereka juga bisa aktif mendokumentasikan resep-resep, mengadakan festival kuliner, atau menginisiasi diskusi-diskusi tentang warisan-warisan kuliner kita. Dan terakhir mungkin sebagai konsumen, mereka bisa memilih untuk mengkonsumsi Coto Makassar yang otentik, mendukung warung-warung tradisional, bahkan menyebarkan kecintaan terhadap kuliner ini kepada teman dan keluarga, serta mereka terlibat aktif sebagai keterlibatan aktif dari berbagai sisi akan sangat membantu saya kira ke depannya. Oke, nah bagaimana peran media, ini termasuk siaran seperti ini Pak, dalam membangun kesadaran budaya melalui makanan? Ya, media di sini termasuk siaran radio ini ya, siaran radio di Makassar ini, saya kira memiliki peran yang sangat-sangat besar dalam membangun kesadaran budaya melalui makanan. Pemilihan tema saya kira hari ini melihat media itu dapat menjadi jembatan antara generasi muda dan warisan kuliner mereka, menyebarkan informasi tentang sejarah, filosofi, dan pentingnya pelestarian melalui program-program edukatif dan inspiratif. Media dapat meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kuliner tradisional dan sekaligus mampu mendorong eksplorasi rasa dan bahkan memicu kebanggaan lokal saya kira. Dan cerita-cerita tentang Coto Makassar yang disajikan secara menarik akan lebih mudah diterima oleh halayak yang lebih luas melalui siaran ini. Oke, nah apakah Bapak melihat potensi storytelling lewat kuliner? Iya, potensi itu sangat besar. Nih. Jadi saya melihat potensi storytelling lewat kuliner. Setiap hidangan tradisional termasuk coto di sini memiliki kisah tersendiri tentang
sebetulnya bahan-bahannya, proses pembuatannya hingga bagaimana ia menjadi bagian dari kehidupan. Dengan melakukan storytelling ini kita tidak hanya menjual makanan tetapi juga menjual pengalaman, warisan dan emosi di dalamnya. Hal ini akan menciptakan ikatan yang lebih antara konsumen dan makanan serta meningkatkan nilai budaya dari hidangan tersebut. Bercerita dapat menjadi alat yang ampuh untuk promosikan dan melestarikan kuliner tradisional di era modern ini. Oke, baik, yang terakhir nih, apa harapan Tak ini Pak terhadap masa depan Coto Makassar dan kuliner tradisional lain di Indonesia? Iya, harapan terdekat mungkin secepatnya mau merasakan ini semua kok Coto Makassar. Iya. Iya, 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 benar-benar. Nanti ya Dewi ya kita Iya, bareng-bareng ini. ditunggu, Ya, ditunggu. betul betul. Harapan saya terhadap masa depan Coto Makassar juga yang lainnya dan kuliner tradisional lainnya di Indonesia adalah agar mereka tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang dan dikenal luas baik di tingkatan nasional bahkan internasional. Saya berharap generasi muda juga semakin peduli dan bangga akan warisan kuliner ini serta mau terlibat aktif dalam pelestariannya akan menjadi warisan kuliner serta mau terlibat dalam pelestariannya tadi sehingga Soto Makassar ini dapat menjadi inspirasi bagi perkembangan gastronomi Indonesia yang berkelanjutan di mana inovasi dapat berjalan seiring dengan pelestarian tradisi. Saya juga berharap ada lebih banyak kolaborasi antara sejarawan mungkin, pelaku usaha, pemerintah, bahkan masyarakat untuk terus mengangkat derajat kuliner tradisional kita. Oke, kalau begitu ya, karena kita udah di penghujung acara, jadi kita harus tuntaskan Ya. sampai di sini dulu kebersamaan kita di program acara yaitu obrolan seni dan budaya. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk sahabat budaya yang saat ini mendengarkan Pro 4 RRI Makassar. Pak Nasrullah makin sukses selalu dan Amin. Makasih ditunggu deh ya. makan coto bersama. Siap, siap, siap. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa Assalamualaikum. lagi. Iya. Salam warahmatullahi wabarakatuh.